Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Faqala ta'ala fi kitabil karim, wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Al-mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus musalla, pengelola majelis, semuanya hadirin sekalian Allah muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan dan keberadaan kita saat ini di tempat ini merupakan anugerah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang perjalanan hidup dan aktivitas yang kita jalani, maka aktivitas yang terbaik dan tempat yang baik adalah apa yang kita laksanakan saat ini. Aktivitas tazkirah, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Maka kita bersyukur atas anugerah dari Allah yang telah diberikan kepada kita saat ini. Salawat dan salam tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suasana majelis tazkirah ataupun ta'lim wa ta'alum adalah merupakan di antara kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi tiap-tiap muslim. Maka ketika yang kita lakukan sekarang dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapatkan pahala. Karena hukum wajib itu mengerjakan berpahala, meninggalkan berdosa. Maka kita mendapatkan pahala dari Allah dan terhindar dari dosa. Dosa dari meninggalkan kewajiban. Ini untungnya kita hari ini. Kapan suasana ini selalu kita laksanakan? Minal mahdi ilal lahdi, dari lahir sampai wafat, sampai mati. Itu adalah kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Dalam rentang waktu yang bagaimana? Mengkias kepada salat Jumat, paling tidak dalam bahasa paling minimal, paling kada itu sepekan sekali. Sepekan sekali itu minimalnya. Maka selebihnya ya harus melebihi lagi, bukan sekedar sekali sepekan itu ya. Ulama hikmah mengatakan, dalam satu kata hikmah ulama ya, ahli hikmah itu memberikan pandangan dan pendapat ketika
menuntut ilmu ini kita tunaikan sesuai dengan kaidah dalam mahfuzat ya. Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Berarti orang itu dalam nur, dalam cahaya, dalam terang. Ilmu penerang. Ilmu cahaya. Berarti kalau orang yang tidak nuntut ilmu, dia dalam kegelapan, tanpa cahaya, maka dia akan mengalami krisis kehidupan. Orang yang dalam ilmu, dalam majelis ilmu ya, tidak dalam majelis ilmu, tanpa ilmu, itu dia mengalami kehidupan yang krisis. Dalam penguasaan orang lain. Orang lain menguasai, dia tidak merdeka. Nah, ini bersyukurnya kita hari ini, insya Allah kita jauh dari krisis dan jauh dari penguasaan orang lain ketika kita dalam ilmu. Hadirin sekalian yang muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tawaran ulun dan komitmen kita bersama dalam kajian sebulan sekali ini, kita akan membahas tentang tafsir singkat ya, tafsir sekilas surah-surah pendek dalam juz amma yang merupakan hafalan kita, bacaan kita hari-hari. Dan dengan ini kita bisa mentadaburi, merenungi makna dan maksud dari surah-surah tersebut. Maka karena kajian ada juz amma dan termasuk dalam metodologi menghafal Al-Quran itu mulai dari yang mudah. Yang mudah itu yang pendek. Maka biasanya para penghafal Quran itu memulai dari juz amma, surah terpendek. Istilah itu beundur. Mulai dari surah yang terakhir, surah ke-114, yakni surah An-Nas. Termasuk risalah ya, kitab yang kita baca ini juga karena temanya adalah tafsir juz amma, maka dia dimulai dari penghujung Al-Quran. Selain mudah menghafal dari yang pendek ini, dan ini surah-surah yang kita kuasai. Hampir rata-rata kita ya surah-surah di juz amma ini. Ketika kami menguji mahasiswa UIN yang akan menjelang kelulusannya, maka salah satu bidang yang kami ujikan adalah di bidang hafalan Al-Quran ini. Maka yang kami tanya pertama itu adalah berapa juz hafal? 30 juz? Tak orehingnya kan? Senyumnya pada bahaya. Terus juz 30 sebagian ya Pak Ejar. Sebagian ya. Mestinya kan kalau calon sarjana itu paling kada juz amma. Kalau kada 30 juz 30 barang itu kan. Kenapa? Karena ini surah-surah pendek yang dijadikan surah-surah dalam ibadah rutin kita, ibadah sholat. Orang lebih banyak mengambil dari surah pendek ini. Sholat maghrib lingkupnya masih dalam juz amma. Bagi kita nih lah, bagi kita yang umum, yang awam tentang hafalan, paling tidak itu. Nah, tapi kalau para hufaz, para qura, itu kadang-kadang mereka mengambil dari juz ke-29 pada saat subuh misalkan, di juz 28 itu. Nah, kita tidak bisa di situ ya, paling kita di juz 30. Nah, kesempurnaan bacaan dalam hal fungsi juga itu ketika yang kita baca itu sambil ditadabburi, makna, dengan memahami, merenungi makna-makna yang terkandung dari ayat-ayat dan surah-surah yang kita baca. Itu merupakan bacaan yang paling berkualitas.
Kan kita amal ini diinginkan adalah berkualitas, kualitas dan kuantitas. Nah, jadi seyoginya sehari-hari itu tambah kuantitas hafalan lah. Kuantitas hafalan kita kalau perlu ditambah. Bahkan dalam Fadilatul Quran ya, Fadilah Al-Quran, Fadailul Quran, dalam segi hafalan nanti dikatakan dalam satu mafhum hadis, tingkatan surga yang akan Allah berikan kepada penghafal Quran, kepada hambanya ini adalah nanti roster surga itu berdasarkan banyaknya hafalan. Banyaknya hafalan. Jadi istilahnya ini termasuk uang muka dan angsuran rumah yang akan kita tempati kan menentukan tuh roster rumah yang akan kita huni. Kalau uang muka pas-pasan, angsuran pas-pasan, biasa kita bisa mengambil di RSSS gitu kan. RS3, rumah sangat sederhana sekali. Kenapa? Uang mukanya 3 juta, angsurannya 600. Adalah itulah ada yang lah Mas. Tapi Pak anaknya diunjut di Gang Buntu. Nah itu kalau di residen, nah sudah bergelar kota Citra gitu ya, ataupun apa kayak yang punyanya yang kayak di Pak 7 apa tuh Citraland. Nah itu kan tergantung uang muka yang kita setor dan kemampuan mengangsur. Ternyata surga kayak itu juga ya, klaster yang tinggi itu karena banyaknya hafalan. Uang bayarannya nih, uang mukanya adalah setorannya adalah hafalan. Baca surah-surah ayat-ayat yang kamu hafal, sejauh itulah surgamu akan ditingkatkan. Nah itu. Jadi dari segi kuantitas upayakan hari-hari kita ya, tahun-tahun itu kan adalah tambahan hafalan. Ini kira-kira di 2002 yang akan hatam ini, yang akan tamat 2002 nih, adakah kita tambah hafalan selama 22 nih? Nah itu kan kalau belum ada kita nih istighfar nih ya, salah satu yang kita evaluasi itu. Jadi hendaknya salah satu yang kita tingkatkan kuantitasnya adalah hafalan Al-Quran, dan kualitasnya adalah pemahaman dari surah yang kita hafal dan surah yang kita baca. Itu menunjukkan kualitas. Nah ini surah yang paling banyak dihafal orang adalah ya 3 qul ini, 3 qul ya, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini surah paling hafal nih, paling banyak dihafal. Nah sekarang kualitasnya, pemahaman kita terhadap inti surah tersebut apakah menunjukkan ketinggiannya? Nah, tambah yang kalau 4 qul ya, Al-Kafirun 4 qul katanya. Nah maka itu termasuk yang kita coba ini ya, walaupun sebenarnya kita sudah belum yakin sampian sudah ya, karena kajian Al-Quran yang dikomandani oleh Ustadz Firdaus di sini sudah lama jalan, lihat tuh agendanya. Nah itu menunjukkan sudah kualitas bacaan dalam segi tajwid sudah. Sekarang juga tentang pemahaman ma'anil Quran namanya, ma'anil Quran, makna Al-Quran itu. Kita masuk pada surah ke-113, surah kedua urutannya dari bawah. Setelah An-Nas ada surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Maaf ya, itu bacaan ulun dalam kondisi SAG nih, suara SAG sedikit ada gangguan. Nah ini bismillah, biar maklumi aja nih
Ya, dalil si tajwid yang tampak dalam tajwid di sini adalah qalqalah kubra. Pengucapan qaf mati di penghujung ayat itu dalam ilmu tajwid namanya qalqalah. Mantul. Satu di antara 5 huruf qalqalah. Qaf ya. Dal, ba, jim, qad ya, qaf ya, dal, apalagi jim, ba. Nah, ba itu merupakan huruf-huruf qalqalah. Maka bila ketemu itu di tengah qalqalah sughra namanya abduhu. Kalau di penghujung waqaf itu qalqalah kubra. Kalau dia wasal ada lagi bakal qalqalah. Dia baru qalqalah kalau waqaf. Kalau diwasal dia hidup, ada mati. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, maka kalau diwaqaf, namun sebagian ulama mengatakan afdal membaca surah itu waqaf per ayat. Per ayat itu sunnah diwaqaf karena menunjukkan pemotongan per ayat itu menunjukkan sudah pemotongan waqaf per ayat. Wabil khusus surah Al-Fatihah sebaiknya lah aula dibaca Al-Fatihah itu waqaf per ayat. Walaupun membacanya boleh bawasal dengan menghidupkan huruf di penghujung ayat untuk menyambung ke ayat berikutnya. Nah, ini dari segi ilmu tajwid. Sebelumnya dijelaskan di sini tentang mukaddimah ya, seputar surah Al-Falaq ini. Surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. 5 ayat. Dia termasuk surah Makkiyah yang turun sebelum hijrah Nabi, periode Mekah. Maka ayat-ayat surah-surah yang turun periode Mekah atau sebelum hijrah itu adalah disebut surah Makkiyah. Artinya surah Mekah. Nama Al-Falaq diambil dari potongan kata yang ada pada surah tersebut, yakni di penghujung ayat yang pertama ya, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu diambil dari sana, yang artinya itu adalah waktu subuh dengan makna waktu kegelapan malam, puncak kegelapan. Jadi puncak kegelapan malam itu waktu subuh, waktu falak. Dan itu merupakan saatnya aktivitas kejahatan dilakukan secara umum. Jadi penjahat, maling lah, itu banyak turun beraktivitas ketika itu. Jadi menurut kisah biarlah maling tuh ada waktu-waktunya juga nya turun dah. Pada sembarangan. Ada prembonnya juga. Ada prembon permalingan. Jadi kalau salah-salah itu sialnya. Nah, itu macam-macam aja lah. Kalau ilmu malingan marah situ berprembon-prembon lah. Kalau nang baik ada usah, semuanya baik sebenarnya. Nah, itu ada. Maka di antara menurut ayat ini itu waktu yang kejahatan memuncak itu adalah waktu falak, waktu kegelapan. Jadi waktu kegelapan malam tuh puncaknya waktu itu. Kalau wah ini kan masih terang-terang nih, karena masih ada cahaya syafaq, sisa daripada matahari yang terbenam tadi, matahari siang. Nah, habis syafaq itu hilang, gelap, itu isya namanya ya, waktu gelap, waktu isya. Nah, puncaknya lagi ya malam itu adalah waktu falak. Nah, itu aktivitas kejahatan baik secara lahiriah ataupun secara ghaibiyah, sihir itu berlaku waktu itu. Jadi aktivitas sihir itu waktu falak itu. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmizi dan Nasai
dari Uqbah bin Amir bahwasanya Rasulullah SAW salat dengan membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas dalam perjalanan. Jadi kalau waktu safar sembayangan, beliau memilih surah yang paling pendek ini. Satu itu ya, karena dalam perjalanan. Dalam perjalanan itu 4 aja didiskon 2 rakaat jadi qasar. Di qasar 4 jadi 2. Selainnya tidak boleh, tidak ada qasar bagi salat dikurang daripada 4. Nah lalu ayatnya dipilih pun dengan surah yang pendek. Makna yang kedua, kenapa membaca itu? Karena dalam perjalanan itu adalah segala sesuatunya itu kada boleh tangguh tuh. Maka perlu perlindungan kepada Allah. Sering kejahatan juga dilakukan waktu dalam perjalanan. Dalam perjalanan itu sering dilakukan. Makanya bagus membaca 2 surah perlindungan ini yang disebut dengan mu'awizatain. 2 surah perlindungan dari Allah. Dan Allah suruh itu, qul, katakan olehmu, a'udzu, aku berlindung. Dengan siapa? Nah itu nanti diterangkan dalam makna ayat itu. Pokok-pokok isi dari surah ini perintah agar kita berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan. Itu nanti ada rinciannya, setiap ayat itu menunjukkan ada min syarri dari kejahatan itu ya. Nah, surah ini dan surah sesudahnya yakni An-Nas diturunkan ketika yang bernama Lubaid, seorang beragama Yahudi, Lubaid, orang yang dengki kepada Nabi nih, dengki dalam artian keagamaan lah. Mereka tuh pengennya Nabi akhir zaman itu dari kalangan mereka. Ternyata Allah mengangkat Nabi kita, lalu dengan kedengkiannya, dengan cara jahat dia menyihir Rasulullah. Dia menyihir Rasulullah dengan memakai pintalan kain ya yang dipintal, yang di dalamnya terdapat 11 bundalan, 11 jeratan, 11 simpul. Makanya 2 surah perlindungan ini mu'awizatain kalau di total jadi 11. An-Nas 11, An-Nas 6, Al-Falaq 5. 5 tambah 6 11. Nah ini terdapat 11 bundelan. Kemudian Rasulullah SAW memberitahukan kepada, kemudian Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada Rasulullah SAW tempat pintalan itu dan didatangkan di hadapannya kalau ada salah di sebuah sumur. Lalu Rasulullah SAW diperintahkan supaya meminta perlindungan kepada Allah dengan membaca 2 surah tersebut. Setiap kali membacakan satu daripada ayat 2 surah tersebut, maka terlepaslah 1 ikatan. Pintalan tadi lepas. Lalu merasakan keringanan pada tubuh beliau. Rasanya sebelumnya rasa dijarat. Sehingga semua ikatan sihir itu terlepas. Dan beliau pun dapat berdiri tegak. Seakan-akan baru terlepas dari ikatan yang membelenggunya. Jadi rasa ada membelenggu. Nah nanti ada dalam ayat itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbi al-falaq. Qul, katakan. Ini perintah Allah. Artinya ini dictation. Mendikte ya, imla. Kita biasa dulu waktu sekolah SD imla, dictation, dikte. Apa yang diucapkan guru kita ucapkan, atau apa yang diucapkan guru kita tulis. Tulis Presiden. Ini kita tuliskan atau ucapkan, takrar. Nah, ucapan berbentuk takrar. Tulisan, dikte. Lalu oleh Allah ucapkan. Apa yang diucapkan? A'udzu. Aku berlindung. A itu menunjukkan anak.
damir ana, a'udzu, berlindung, bi, dengan, Rabb, Tuhan. Jadi Tuhan yang mencipta, Allah yang mencipta, Allah yang memelihara. Al-Falaq. Al-Falaq ini adalah nama satu waktu subuh. Waktunya itu ya seputaran sebelum sahur. Sahur itu sudah masuk sebenarnya, masuk juga itu. Waktu yang dimaksud nih lah. Itu puncak kegelapan malam. Aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan waktu subuh, atau yang menguasai, atau yang memiliki. Di Rabb itu mencipta, memiliki, menguasai, yang memelihara. Min syarri, min dari syarr, itu kejahatan. Ma, apa-apa, khalaq, apa-apa yang dari ciptaannya. Jadi makhluk Allah ini ada yang jahat, banyak, ya kan? Ada orang yang punya tetangga jahat, istri ada juga istri yang jahat, suami ada juga suami jahat. Bayangkan, suami jahat kayak betul lah. Tapi ada suami yang jalan bini, yang aksi kekerasan itu, KDRT. Ternyata dalam tayangan video yang pernah ulun tonton lah, ada juga yang bini jahat KDRT. Nang lakinya pingsan dipukulin nang bini. Wah, ngeri biar melihat. Ulun pernah dikirimi, tapi itu kejadiannya ulun lihat di Thailand. Harap nang bini, aslinya nang laki juga menampar berdulu. Nang bini kada terima. Tampar nang bini ya tincaknya ya, lincainya. Oh mak, aduh, ngeri melihat. Itu jahat itu. Heran kita. Jadi ya kita lah bersyukur alhamdulillah nih. Hanya kalau melihat kejadian kayak itu termasuk heran. Kenapa? Kita kada sampai kayak itu. Syukur benar. Kita kada sampai kayak itu. Terlalu purun lah. Tapi itulah kejahatan namanya. Bisa terjadi. Ya anak nang jahat ada juga. Nang mengadukan ke pengadilan, dah anak nang melaporkan kuitan ke pengadilan, coba dilaporkan kuitan, innalillah. Demikian selanjutnya, banyaklah kenyataannya lah dalam kehidupan kita. Maka oleh Allah kita disuruh berlindung kepada Allah, kita serahkan kepada Allah itu nah dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqaba, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap. Dari kejahatan ghasiqin idza waqaba. Jadi dari kejahatan malam yang manakala malam itu sudah memasuki masa kegelapan. Idza waqaba, gelap gulita, kadap. Jadi kalau dilihat malamnya itu tangan kita aja kada kelihatan nih, tangan kita yang melintas di hadapan kada kelihatan. Saking gelapnya malam itu ya. Nah lihat, wa min syarri nafasati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul, menghembuskan pada buhul-buhul. Nah jadi objek yang dicontohkan di sini ada orang yang cara menyihirnya itu dengan mengikat benang atau tadi ikatan kain, diikat lalu dengan mantra-mantranya ditiup pada buhul, ditiup, maka dengan orang yang jadi sasaran tadi merasa menyasak itu, merasa tajarat gitu kan. Ada juga dengan perantara boneka mannequin dari kayu, macam-macam kayunya itu. Ada kayu ulin, ada dari kayu rajin dadap lah, kayu dadap. Itu mungkin apa kaitannya lawan jin apa makhluknya, wallahu alam, ada tahu malah. Hanya ada pilihan-pilihan.
yang tuh ya syaitan nang tahu tuh menggiring para budak-budaknya tukang sihir itu budak-budak syaitan sebenarnya. Itu bisa ditusuk dada bagian patung itu, ditusuk. Jadi orang yang di sana tuh rasa kesakitan. Atau bisa mengirim benda haduk itu, benda ijok atau tapihnya batang hanau tuh. Itu bisa, orang kadang-kadang bisa dikeluarkan dari awak tuh ada itu. Bercampur banang, bercampur apa nah. Ditiup bisa. Jadi cara cara penyihir kayak itu dah. Ini digambarkan di sini oleh Allah nih. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Ya, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mereka meniup pada buhul-buhul. Bisa juga objek tadi dipanggang, Pak, di atas bara api. Sehingga orang yang jadi sasaran sihir kepanasan. Berarti harap salah, berarti lantang, behiring, wah, rasa kepanasan, gelisah. Itu ada kejadian-kejadian seperti itu. Itu biasanya yang dikerjakan oleh orang-orang kita sini adalah yang dari Pulau Kalimantan nih. Harap jauh rupanya penyihir-penyihirnya tuh. Ya, dari pedalaman-pedalaman itu. Dan masih berlaku sampai hari ini. Yang siap parang maya lah. Parang maya, sosok itu ada di Quran, padahal itu ada memang perilaku manusia seperti itu. Maka kita melindung. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min, dan dari syarri kejahatan hasidin, orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki. Persaingan dagang, persaingan usaha, persaingan tetangga, persaingan pacar. Lalunya hasad. Lalu dia jadi orang yang dengki. Iza hasad, ketika dia dengki. Ketika dia dengki, lalu dia melakukan itu. Nah, persaingan pasar biasanya itu ya media yang dipakai itu kadang-kadang itu pengikat jenazah, pengikat pocong. Itu diambil, diserahkan ke tukang sihir. Kayaknya mah anunya, maulahnya bisa dibikin dibakar bara abunya, bisa masukkan botol. Itu ditanam di muka toko orang sehingga seakan-akan kuburan sunyi. Wallahu alam. Ada itu seperti itu berlaku sihir. Nah, maka kita berlindung kepada mereka-mereka yang hasad itu. Ya kita bujur harus saja sudah. Kita jualan bagus. Tapi ada orang-orang yang kada tahu kita di hatinya. Nah, lalu bertindak kejahatan dia. Nah, ini terjemahnya. Tafsir singkatnya, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Sudah kita jelaskan tadi lah, ini waktu subuh, waktu kegelapan, waktu puncaknya aktivitas kejahatan. Jadi berdasarkan ayat ini, surah ini, maka ini termasuk surah yang dianjurkan untuk dibaca menjelang tidur. Ada guring. Nabi membaca dengan cara meniupkan ke telapak tangan. Aisyah meriwayatkan. Jadi 3 qul ini. Jadi pertama diawali surah Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu tiup, sapukan ke bagian tubuh yang bisa kita jangkau. Nah, lalu yang kedua 3 qul. Yang ketiga 3 qul, sapukan. Nah, ini sampai demikian Nabi kita melindungi diri, tubuh dari pengaruh kejahatan orang nanti berupa sihir itu. Insya Allah kita aman. Cara sunnah seperti itu. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan sesuatu yang telah ia ciptakan, yaitu dari kejahatan makhluk hidup yang berakal dan yang tidak berakal, serta dari kejahatan benda mati seperti racun dan sebagainya. Bisa aja terjadi lawan kita tuh lah enak, kita minum atau makan apa, jadi banyak yang terjadi dalam yang kita temui.
baik menjelang tidur atau waktu safar, bagus juga dibaca nih waktu safar. Jadi perjalanan yang kita lakukan itu ya kada tahu di perjalanan nanti macam-macam kejahatan yang berlaku dengan kita. Maka mintalah perlindungan kepada Allah dengan membaca surah ini dan berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta perlindungan sesuai dengan sabda Nabi, iza sa'alta fas'alillah, iza sta'anta fasta'in billah. Jika kalian meminta, mintalah kepada Allah. Jika mohon pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Plus berarti sama, jika minta perlindungan, mintalah perlindungan kepada Allah. Nah itu. Jadi macam-macam makhluk itu, bahkan yang bakal kada bakal. Kada bakal kan bisa orang gila, binatang. Kadang-kadang tiba-tiba di jalan ada menyeruduk itu kan. Kejadian-kejadian itu sering itu ada rekaman CCTV di perjalanan di luar negeri itu, nang diseruduk banteng, nang mobil diseruduk dijajak gajah. Nah itu kan kita minta perlindungan. Ulun suah ditampuhnya kucing, hancur bumper pian. Kita akan laju, wilayah Sungkai itu kan laju cepat. Tiba-tiba kucingnya tuh buka kena, cuma hancur bumper ulun tuh pecah di bawah tuh. Mayung kuatnya kucingnya melanjah. Untungnya kita kada kecelakaan itu kan. Inya kada mati. Nah, imbah karena itu buka lagi mencicing. Melihati pecah lampu di bawah bumper itu. Oh itu kan bisa saja terjadi. Selama kita di perjalanan, maka kita minta perlindungan kepada Allah. Malam kadang-kadang mobil menyeruduk rumah, guringan. Ada kalau rumah-rumah pinggir jalan hati-hati benar. Mang maraja pian kontainer nang panjang na into. Oh, rumah kita ada bedaya. Pun dapatnya kontainer na into. Bisa aja itu kan kita karena musibah nang itu. Mintalah perlindungan kepada Allah. Bisa aja kita dihindarkan dari itu semua. Itu benda mati itulah. Supirnya hilap, malam-malam begawi ya, kadang-kadang ngantuk, kadang-kadang lelah. Itu bisa aja ketika terpleset langsung banting setir, wah rabau kan rumah kita. Nauzubillah. Bisa saja terjadi itu. Wa min syarri ghasiqin idza waqaba. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, yakni dari kejahatan malam hari apabila telah gelap, dan dari kejahatan waktu purnama apabila telah kejahatan waktu purnama apabila telah terbenam. Purnama lalu hilang purnama tadi jadi gelap. Gelap gulita. Maka terjadi berbagai macam aksi kejahatan. Wa min syarrin nafasati fil uqada. Dan dari perempuan-perempuan, dan dari kejahatan perempuan-perempuan tukang sihir yang menghembus